Pak Ustadz, kalau misalnya kita memandang musibah, itu apakah karena kecurangan atau juga yang dibuat oleh negara situ atau masyarakat di sebelah sana, Pak Ustadz? Jadi bencana itu memang disebabkan karena dosa yang merata. Artinya kita bisa mendapatkan dosanya juga karena kita membiarkan orang melakukan kerusakan. Walaupun yang melakukan kerusakan ya mereka doang gitu. Iya, kalau misalnya ada satu tempat kemungkaran, lalu kita melakukan penutupan, demo segala macam, tapi pihak pemerintah nggak mengizinkan itu. Ya kita jangan, malah kita melanggar juga. Pelanggaran mereka kena maksiat ini, pelanggaran kita kena melanggar pemerintah kan gitu. Kita bayar, langsung keluar SIM. Kita tidak melalui prosedur yang zigzag gitu. Latihan harus muter. Dosa nggak, Pak Ustadz? Nah itu masuk ke sogok menyogok apa enggak? Kenapa nggak ikut prosedur? Nah karena biar cepat aja Nah, tembak. antum perusak sistem nih. Oh, itu, ya, bukan saya alhamdulillah ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara kita download, nemenin kalian semua untuk berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita semuanya lancar. Dan hari ini seperti biasa kita ditemenin oleh Ustadz Khalid Basalamah dan sahabat kita ada Mas Mamat Komika. Terima kasih dokter, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini bahasan kita Nabi Syuaib. Syuaib. Bahasannya korupsi. Waduh, aku nggak ikut-ikut deh. Kalau yang hostnya nggak ikut-ikut gimana kita? Saya bawa acara aja, mas aja. Ya saya juga jadi tamu aja. Takut digeruduk, Mas. Kita mungkin sebelumnya baca ini dulu ya, sponsor dulu ya. Terima kasih ya untuk semuanya. Ini sponsor baru loh, kita dapat kursi baru, Pak Ustadz. Cakep kan kursinya, Pak Ustadz? Cakep banget. Ini dari Queen's Furniture Home Decor. Jadi ini adalah salah satu bentuk support. Aku senang dengan banyak support yang datang. Baik komentar, baik protes, mungkin ada saran, aku terima semuanya. Ataupun juga share, itu adalah salah satu bentuk kepedulian kita, salah satu bentuk kita berkontribusi, ataupun juga follow Ustadz Khalid, support Ustadz Khalid, atau juga follow akun ini, subscribe akun ini, sangat bagus sekali. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah memberikan support kepada kita. Salah satu ini sarung mangga. Ini aku ngerasa keren banget, puasa pakai sarung. Dan aku baru tahu ada sarung yang tebal dan sekeren ini. Biasanya kalau sarung itu kan di pikiranku tuh kayak murah gitu ya. Tapi ternyata sarung ini nyaman dan buat aku kelihatan keren. Ini adalah sarung mangga. Sarung mangga songket adalah simbol keanggunan dalam balutan tradisi. Setiap helainya ditenun dengan detail songket yang khas, menggunakan material premium berkualitas tinggi. Sarung ini menghadirkan kenyamanan modern tanpa meninggalkan nilai tradisi. Kalau kalian pengen beli resmi, silakan di www.banggabersarung.com. Kita semua bangga bersarung mangga. Pak Ustadz, Mas Mamat, kita dengerin dulu kali ya. Aku baru pertama kali denger juga nama Nabi Syuaib. Okay. Boleh Pak Ustadz, silakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Estafet membahas manusia-manusia mulia ini, alhamdulillah Allah mudahkan ya, berjalan semua episodenya. Dan salah satu, dan saya ingatkan kembali, kalau mau belajar tentang true history manusia, itu memang dari nabi-nabi. Jadi kita tidak perlu ngambil dari kisah yang dikarang-karang atau difilmkan sehingga direkayasa, tapi kita butuh kisah yang benar-benar terjadi. Nah itu dari para nabi-nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita bahas Nabi Syuaib. Nabi Syuaib adalah salah satu nabi yang diutus di wilayah Madian namanya. Nabi Syuaib ini menghadapi masyarakat yang kurang lebih melakukan 3 pelanggaran besar. Yang pertama, mereka menyembah selain Allah. Itulah mu'tafikat tadi, pohon yang mereka kultuskan. Padahal pohon itu tidak bergerak, ya seperti umumnya pohon-pohon yang lain, cuma mungkin lebih besar secara postur dari yang lainnya. Yang kedua, dalam Al-Quran digambarkan mereka itu suka melakukan kerusakan di muka bumi dengan merampok. Ya, jadi mereka bentuk pasukan tujuannya untuk merampok harta orang-orang. Dan yang ketiga, mereka suka curang dalam timbangan transaksi. Gitu. Nah 3 hal inilah yang membuat akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Syuaib kepada mereka. Nabi Syuaib selalu mendoakan mereka, sehingga mendakwahi mereka, mengingatkan tentang masalah pelanggaran-pelanggaran mereka, tapi rupanya mereka tetap menolak. Mereka terus saja menolak apa yang didakwakan Nabi Syuaib ini.
Nabi Syuaib alaihissalam tentunya berdakwah cukup lama ya di kaumnya dengan komunitas yang berbeda-beda, dengan pelanggaran yang berbeda-beda di sini. Nabi Syuaib alaihissalam setelah betul-betul puncaknya mengingatkan mereka dan mereka tidak mau tahu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hukuman buat kaum Nabi Syuaib ini karena mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mirip dengan kaum Lut. Cuma kaum Lut kan lebih fokus kepada homoseksual dan sebagainya, ada yang lesbian bagian wanitanya, pernah dibahas dulu. Sementara mereka ini lebih melebar lagi. Mereka tambah dengan merampokan di jalan, curang di pasar, ya, dan seterusnya. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala datangkan juga pembinasaan bagi mereka, kecuali yang beriman yang Allah selamatkan. Oke. Itu cerita tentang Nabi Syuaib. Ustadz, tapi kaum Madian itu posisi geografisnya itu di mana? Lebih tepat di Jazirah Arab sih. Masih di Jazirah Arab. Iya. Syuaib berarti Nabi Syuaib sebelum Harun dan Musa ya. Kita tuh susun kalau 25 nabi itu sesuai nggak dengan timeline waktu? Ya. Jadi kan Nabi Musa alaihissalam itu pada saat dikejar oleh Fir'aun, beliau melarikan diri ke Madian. Ketemulah dengan kedua anak perempuan Nabi Syuaib. Kemudian Nabi Musa membantu mereka mengisikan air buat kebutuhan mereka minum dan juga gembalaan mereka. Lalu kemudian bertemulah akhirnya dengan Nabi Syuaib, dan Nabi Syuaib menawarkan untuk bekerja kepada Nabi Syuaib sekitar 8 sampai 10 kali atau 8 sampai 10 tahun, dan dinikahkan dengan satu dari anak Nabi Syuaib. Nah, seperti itu. Oh, berarti ada di zaman Bani Israel juga ya, berarti Nabi Betul. Syuaib ya. Oke. Pak Ustadz, tadi kan kalau dari cerita Pak Ustadz yang saya tangkap, Pak Ustadz, mohon maaf ya Ustadz ya, kalau misalnya agak ini Pak Ustadz ya, saya ngerasa kan ada korupsi, ada kecurangan, ada pembohongan di sini, tapi Nabi Syuaib itu mengajarkan untuk hal tersebut Pak Ustadz. Nggak, menurut saya tidak ada, banyak sih orang-orang yang juga mengajarkan hal-hal tersebut. Tidak extraordinary maksudnya, dibandingkan dengan Nabi yang lain mungkin kan, ketika dia bersabda, ada yang ke atas, ke bawah, yang bawa tombak, tongkat, belah lautan, dan lain sebagainya. Ini cuma berdakwah untuk menghilangkan kecurangan, Pak Ustadz. Ya, karena kecurangan yang terjadi di masa Nabi Syuaib ini merata. Jadi, kan beda antara satu kejahatan yang terjadi di oknum tertentu dengan yang merata semua melakukan hal yang sama. Ini mirip dengan kaum Nabi Lut. Jadi hampir merata seluruh perkampungan dan perkotaan yang ada waktu itu di wilayah dakwah Nabi Lut itu semuanya melakukan homoseksual. Kecuali sebagian kecil. Homoseksual dilakukan ini akhirnya merata sekali, dan itu menjadi satu hal yang familiar. Nah, seperti itu kurang lebih kecurangan, korupsi, kebohongan di masa Nabi Syuaib. Hampir semuanya melakukan yang sama. Kalau kayak di masa sekarang kan ada yang berbuat nih korupsi. Ada yang protes dari masyarakat lokasi yang sama. Pemerintah masih mengambil peraturan untuk menghukum, misalnya memenjarakan. Di masa itu nggak ada. Memang dari pemerintah, masyarakat biasa, ya mungkin saudagarnya, semua sama. Jadi orang itu di masa itu sudah bingung mau percaya siapa. Nah, sudah sampai pada level itu. Karena semuanya berbicara sama orang, langsung dia berpikir orang ini pasti bohong. Orang ini pasti menipu saya. Oke. Lalu apa yang terjadi setelah Nabi Syuaib datang? Apakah dimusnahkan atau bagaimana? Ya, Nabi Syuaib mendakwahi mereka, mengingatkan mereka, tapi karena mereka tidak mau tahu, bahkan mereka mengancam Nabi Syuaib akan dikeluarkan ya, dari wilayah itu, gitu kan. Akhirnya Nabi Syuaib berdoa sama Allah, dan Allah yang datangkan hukumannya ya, dengan suara teriakan yang Allah binasakan mereka. Berarti kaum Madian ini pada akhirnya hilang seperti kaumnya Lut. Ya, tapi yang kufur, yang beriman selamat bersama Syuaib. Karena kan di semua nabi-nabi itu, umumnya nabi-nabi, bukan semuanya, umumnya nabi-nabi itu ada yang beriman, ada yang kafir. Walaupun ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, aku diperlihatkan nanti di hari kiamat, di mahsyar, hari kebangkitan, di mana setiap kaum berdiri di belakang nabi mereka. Dan ada nabi yang datang cuma sendirian. Tapi memang itu tidak masuk dalam 25 nabi dan rasul yang dibahas. Karena dia mendakwahi kaumnya, tapi tidak ada yang mau beriman, sehingga Allah binasakan secara keseluruhan. Oke. Pak Ustadz, kalau misalnya kita memandang musibah, itu apakah karena
dosa-dosa yang kita buat Pak Ustadz? Apakah dengan kalau dari cerita Pak Ustadz kan ada ya musibah yang datang kayak gitu ya. Kalau kayak kita kan sekarang ini kan cukup banyak musibah Pak Ustadz. Ada yang kebanjiran, ada gempa bumi, ada tsunami dan lain sebagainya. Apakah itu karena kecurangan atau juga yang dibuat oleh negara situ atau masyarakat di sebelah sana? Berarti beda antara azab dan cobaan itu ada di titik mana ya Jadi berarti? gini, kita rincikan dulu. Kalau ujian individual, ujian sakit, lapar, ujian. Kalau bencana itu merata, umum. Biasanya kalau digabung diistilahkan dengan musibah. Ujian juga bisa dikatakan musibah, tapi secara individual. Bencana juga bisa dikatakan musibah, tapi secara umum. Nah, gitu. Kalau individual bisa disebabkan karena dosa, bisa disebabkan karena murni ujian. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Surah Al-Baqarah 155. Kami akan menguji kalian, kata Allah, secara individual. Yang beriman ataupun yang kafir, semua Allah akan uji. Dengan, dikatakan oleh Allah di sini, dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, gagal bisnis, ada kerabat yang kita cinta yang meninggal, dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah gitu. Jadi ujian ini ada secara individual. Jadi nggak ada orang yang tidak diuji yang sifatnya individual. Sebagai contoh di poin ujian ini, saya pernah kedatangan salah satu jemaah. Jemaah ini kebetulan, maksud saya Muslim dan dia pernah ikut umroh dengan saya, katakan jemaah umroh saya. Pas selesai pulang umroh, beliau dari Lombok kebetulan, sekarang sudah meninggal rahimahullah. Waktu beliau pulang umroh, sempat telepon saya, Ustadz saya mau ketemu. Datanglah ke restoran kami ngobrol-ngobrol. Seperti biasa, jemaah ketemu Ustadznya nanya banyak hukum. Tentang keluarga, tentang bisnis, tentang segala macam. Kebetulan waktu itu dia bawa partner dia, non-muslim. Orang China kebetulan, partnernya dari Mangga 2. Itu pengusaha handphone mereka. Yang ini supplier handphonenya dari Jakarta, yang ini kebetulan yang jadi, ini produsennya, yang ini suppliernya gitu ya. Yang jelas pada saat itu dia dengerin. Beliau beragama Katolik. Setelah saya jelasin semuanya, sudah selesai ini yang si Muslim, yang Katolik ini bertanya begini, Ustadz, saya juga boleh bertanya nggak? Terus saya lihat ke wajahnya, saya bilang bisa. Tapi mungkin saya jawab sesuai dengan agama Islam. Dia bilang nggak apa-apa Ustadz, karena yang Ustadz jelasin ke dia tadi, masalah saya sama. Saya juga punya masalah dengan istri, saya juga punya masalah dengan anak, saya juga punya masalah dengan. Dan apa yang Ustadz jelasin tadi, sepertinya solusi juga buat saya. Nah, berarti kan ujian individual itu sebenarnya hampir sama standarnya. Nah gitu. Tapi kalau bencana, jadi ini bisa saja untuk naik kelas, bisa saja juga sebagai peringatan. Gitu kan. Tapi kalau bencana ini murni kesalahan. Karena dia merata. Tsunami, longsor, bencana alam lah. Ini murni ada kesalahan. Kalau dalam teori agama, ada sesuatu yang salah di situ. Kenapa? Karena banyak sekali ayat Al-Quran yang berbunyi, contoh misalnya dalam surah Hud, Allah SWT mengatakan, وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Hai Muhammad, pastikan Tuhanmu Allah tidak akan membinasakan satu negeri selama penduduknya tidak berbuat kezaliman. Tidak ada pelanggaran merata, tidak akan ada masalah. Gitu. Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha penyayang, maha pengasih. Allah nggak mau kita celaka. Tapi kalau sudah terlanjur ada pelanggaran yang berat di sana, dan itu terus-menerus berlarut-larut, tidak ada yang meluruskannya, maka Allah akan datangkan bencana. Sampai mereka memberhentikannya. Dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah mengatakan, tidakkah mereka melihat setiap tahun kami uji mereka. Ujian demi ujian agar mereka yatadarra'un, agar mereka sadar dan kembali. Ujian itu datang. Nah bencana itu datang maksudnya di sini. Jadi memang ini harus diberhentikan. Sebagai contoh misalnya, kisah Nabi Yunus alaihissalam. Satu-satunya kaum yang Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dari bencana besar. Rata-rata yang lain semua Allah binasakan. Tapi Nabi Yunus ini Allah selamatkan kaumnya. Allah ceritakan dalam Al-Quran, bahkan Allah namakan satu surah namanya surah Yunus. Kenapa? Nabi Yunus ini mengatakan pada kaumnya, kan harus beriman, kan harus perbaiki, harus jujur dan segala macam lah perintah-perintah yang baik dari Allah disampaikan. Tapi kaumnya tidak mau dengar. Nabi Yunus bilang, nanti kalau saya tinggalin kalian, Allah datangkan hukumannya, jangan salahin saya. Udah, Nabi Yunus tinggalin lokasi dakwah itu.
Di sini Nabi Yunus pun alaihissalam keliru karena meninggalkan lokasi dakwah sebelum diperintahkan oleh Allah. Makanya Allah hukum Nabi Yunus dengan dimasukkan ke dalam perut ikan paus. Nah nanti dia taubat kepada Allah dalam perut ikan paus lalu dikeluarkan. Kemudian kaumnya justru pada saat itu begitu Nabi Yunus keluar, langit jadi gelap, hujan turun, bumi sudah mulai mengeluarkan air, bencana alam sudah nampak depan mata. Orang sudah mulai berlarian sana sini, sudah kacau balau. Orang sudah kalang kabut semuanya. Maka pada saat itu raja mereka mengatakan, pimpinan mereka mengatakan, sebentar, kita ini mau lari kemanapun kalau sudah seperti ini kayaknya bencana ini. Coba kita lakukan satu hal. Kita mengatakan kita beriman kepada Tuhannya Yunus. Kita bilang, udah kita ikut, kita beriman. Coba kita sama-sama semuanya. Mereka semuanya rame-rame sujud mengatakan, ya Allah kami beriman kepadamu sebagaimana utusanmu Yunus telah menyampaikan. Nah pada saat itu tiba-tiba dikatakan air itu redam, langit pun jadi terang. Jadi sebenarnya bencana-bencana itu karena itu Allah murka. Seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah mendengar di Kufah satu kota di Irak, suara guntur aja. Guntur biasa kita dengar menggelegarkan gitu, kadang-kadang mengagetkan kita dengan kerasnya. Itu kan orang kalau punya iman dalam hati pasti bertanya-tanya, suara apa ini? Kok sebesar ini? Siapa yang memunculkannya? Untuk apa suara itu ada? Kan harusnya muncul itu. Ibnu Mas'ud mengatakan, ini suara guntur ini adalah peringatan tegas dari Allah yang ada di langit sana kepada penduduk bumi. Ini berarti ada sesuatu nih. Sebelum terjadi yang lebih besar, hati-hati. Karena Allah menciptakan kita bukan untuk dihukum, tapi untuk hidup dan menjalankan tugas. Kita beribadah kepadanya, kita memakmurkan bumi, kita mengelola dengan baik, gitu ya. Kita nggak buat kerusakan. Jadi bencana itu memang disebabkan karena dosa yang merata. Oke, dosa siapa Pak Ustadz? Nah itu saya juga ada pertanyaan. Kalau kita ambil tadi kan di kisah Aceh, Nabi Lut misalnya atau kisah Nabi Shu'aib alaihissalam, itu kan merata nih. Mereka hampir yang tadi Ustadz juga jelaskan kan, seluruhnya hampir kita udah nggak tahu siapa yang berbohong di antara siapa gitu. Tapi kalau keadaan bencana-bencana yang terjadi di saat Aceh, ini ya, di masa-masa ini, Medan misalnya. ya atau yang sebelum-sebelumnya juga gitu. Iya kerusakannya memang ada, tapi kan Segmental. yang kayak tadi ada yang menolak, ada yang dihukum juga. Jadi kesalahan tidak merata kan? Apakah itu bisa juga? Ya, kita pada saat membahas seperti ini, kita bukan membahas sebuah wilayah. Oh, iya. Ya. Karena kalau kita menyebutkan, oh ini wilayah Aceh, oh ini wilayah Sumatera, itu nanti orang bisa tersinggung, orang salah paham. Oke. Saya bukan sedang membahas mengerucut ke satu wilayah. Kita sedang membahas teori agama secara umum. Dimanapun kalau terjadi pelanggaran merata, maka akan datang bencana merata. Nah seperti itu. Masalah nanti, apa nih, siapa yang salah? Ya orang lokasi itu yang harus coba introspeksi diri. Bukan kita yang dari luar, kita nggak mungkin menerka. Kita nggak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi secara teori agama memang sudah seperti itu. Oke, pertanyaan sama tadi Pak Ustadz. Saya nggak sebut daerah nih Pak Ustadz. Ada daerah yang terkena bencana nih Pak Ustadz. Di Indonesia ya kita, ada 33 provinsi ini. Ada provinsi-provinsi tertentu yang kena musibah dan berulang Pak Ustadz. Ada juga mungkin di daerah yang lain kena nih Pak Ustadz. Lebih luasnya pertanyaan saya, apakah ini salah satu negara atau hanya yang kena di musibah itu saja Pak Ustadz? Atau yang itu tuh yang buat masalah itu hanya yang bermasalah itu, kita kan pertanyaannya introspeksi diri loh Pak Ustadz. Kalau musibah katakan harus introspeksi diri seperti kata Pak Ustadz tadi. Itu hanya di kawasan area itu atau satu negara yang kita harus introspeksi diri Pak Ustadz? Ya tentu saja dimulai dari orang setempat dulu. Yang gitu. Kan tidak adil ya kalau kita mengatakan misalnya ada beberapa unit di perusahaan, satu unit dianggap gagal oleh owner. Kemudian dia memberhentikan semua, di PHK semua pegawai di situ, lalu kita mengatakan berarti semua perusahaan ini orangnya gagal, salah. Ya harus di unit itu, misalnya unit marketing, misalnya contoh, akunting. Apa ini unit apa yang salah di situ? CS, customer service. Maka dia harus lihat di situnya gitu. Makanya perbaikannya di unit itu saja gitu kan. Kita sederhanakan seperti itu. Sebenarnya lebih ke situ. Jadi kita harus memahami ada apa nih? Tingkatan-tingkatan dosa cukup banyak. Dimulai dari kesyirikan kepada Allah SWT. Kesyirikan ini. Kesyirikan ini bahaya sekali. Menyekutukan Allah SWT.
Jadi jangan sampai merata kesalahan-kesalahan kesyirikan di mana-mana. Sehingga dan dibiarkan gitu ya. Ada banyak orang-orang kadang-kadang menganggap, oh laut itu ada penjaganya. Sehingga kalau kita baru mau memulai untuk, ini saya tidak bicara wilayah ya. Ini merata banyak di tempat-tempat secara umum. Misalnya kalau nelayan baru mau turun di laut, maka mereka harus memberikan seperti sesajen. Ini kesyirikan kepada Allah SWT. Gak ada hubungannya, itu laut milik Allah. Dia pun ciptaan Allah. Siapa yang dia maksudkan dengan penjaga laut itu? Ini kan akhirnya membuat jin-jin atau syaitan makin mengerjai mereka. Saya lebih jalan begini, lebih jelasnya. Coba kita renungi surah jin namanya. Nah, surah jin itu ada ayat Al-Quran, ada surah namanya surah jin, ada satu ayat di situ. Berbicara tentang kondisi dan keadaan masyarakat Mekah dulu. Masyarakat Mekah itu sebelum Nabi Muhammad SAW mendakwahi mereka punya satu tradisi. Kalau mereka pergi ke satu perjalanan, melakukan satu perjalanan safar ya, terus mereka mampir di satu lokasi, misalnya di satu lembah nih, mereka duduk istirahat, sudah tancapin tenda-tenda kemah mereka istirahat di situ. Nah, pimpinan kafilah itu, perjalanan itu datang ke semua individu yang ada di situ. Ayo kita nyumbang yuk. Mas terserah sukarela nyumbang apa aja, nyumbang roti, nyumbang gandum, nyumbang apa saja. Kemudian pimpinan kafilah ini datang ke tengah-tengah lembah lalu berkata begini, wahai pemilik lembah, wahai penjaga lembah, ini setengah bekal kami, jangan ganggu kami. Ini membuat setan-setan di sekitar lembah itu makin mengerjai mereka. Tadinya gak ada apa-apa. Allah mengatakan fazaduhum rahaqa. Makin dikerjain oleh setan-setan tersebut. Sebenarnya mereka tidak perlu mengatakan wahai penjaga lembah. Mau sedekah aja satu sama yang lain di antara mereka. Tenda ini memberikan makanan tenda sebelah memberikan tenda yang sebelah, itu sebenarnya sudah selesai. Tapi mereka melakukan kesyirikan tersebut sebagai contoh. Menyebarnya minuman keras, narkotika, perzinahan, pergaulan bebas dan segala macam yang sifatnya itu didiamkan, dibiarkan. Gitu. Oke. Karena itu dibiarkan. Jadi gini, kadang-kadang kita pernah membahas kisah tentang Nabi Saleh. Waktu prosesi pembunuhan untanya Nabi Saleh. Itu yang menyembeli itu cuma 9 orang. Allah katakan dalam Al-Quran, tis'atu rahat. 9 orang tokoh masyarakat. Mereka memang mau mempermalukan Nabi Saleh. Dan mereka kan yang minta, hai Saleh, kamu kami beriman, keluarkan dari batu ini unta betina. Bunting lagi hamil. Melahirkan anak dan bisa memberikan susu satu negeri ini. Kan begitu. Tujuan untuk mempermalukan. Tapi mereka kaget Nabi Saleh berdoa keluar benar unta itu. Seperti yang mereka minta. Ukuran tingginya. Pokoknya ciri-cirinya. Dan betul-betul melahirkan anak dan bisa memberikan susu buat semuanya. Mereka karena tidak terima. Makin banyak orang beriman. Maka 9 orang ini berusaha membunuh unta tersebut. Nah, waktu mereka mengambil keputusan membunuh unta itu. Ternyata mayoritas masyarakat di situ menyetujui dan diam. Oh, berarti menyetujui dan diam juga salah satu masuk Bagian daripada Iya. Sekarang kalau kita di kantor nih, misal saya langsung diri saya saja deh, misal contoh saya ini korupsi, naudzubillah. Ya. Sekarang antum berdua tahu nih korupsi. Iya. Tapi sudahlah urusan dia aja, terserah dia. Ya gitu. Ini bahaya. Karena nanti bisa saja pemilik perusahaan akan datang. Kamu kan duduk di sebelahnya kursinya Khalid. Kamu juga. Kamu lihat kan? Iya. Kenapa kamu gak tegur? Oh, karena bukan urusan saya, Pak. Berarti kamu terlibat. Itu akan begitu. Kalau alasannya nafsi-nafsi lah masing-masing. Udah. Nah, iya, berarti kan membiarkan. Itu juga kena ya Ustaz. Ya, kan merusak, kan membiarkan kerusakan terjadi di perusahaan. Ya. Masa kita mau biarkan ini? Nah, masalahnya Mas Muhammad, divisi mana di Konoha ya? Kalau di Indonesia sih semuanya bagus ya. Divisi mana, institusi mana di Konoha yang gak ada korupsinya, Mas Muhammad? Nah, iya itu kita langsung saya tidak tahu ya. Kita kan semua tahu maksudnya. Iya. Di Kementerian Agamanya aja, kitab suci aja dikorupsi kayak gitu kan. Pengadaan. Bahkan kemarin ada juga yang kuota haji dan lain sebagainya. Kita bisa ngomong orang masuk DPR aja, modalnya 20 miliar, gajinya berapa, kan nggak masuk akal tuh. Iya. Kita kan masyarakatnya tahu aja nih Pak Ustadz. Tahu di Konoha ya Pak Ustadz ya. Nah kita tuh harus bagaimana Pak Ustadz? Ya, kalau sudah masuk kepada apa langkah kita secara individual, maka kita melihat kapasitas kita, Dok.
Allah akan menilai kita sesuai dengan kapasitas. Kalau kita punya wewenang, kita terlibat di situ. Kita punya keputusan untuk bisa memberhentikannya. Sebagai pemimpin, sebagai owner kalau perusahaan, maka dia akan berat kalau dia membiarkannya. Apalagi kalau dia terlibat. Tapi kalau saya kebetulan lewat di depan sebuah instansi, saya tahu pernah dengar berita instansi ini ada korupsi, misal. Tapi saya tidak tahu siapa pelakunya, bagaimana prosesinya. Maka saya cukup memungkiri itu dengan berdoa kepada Allah. Mengatakan, ya Allah, semoga engkau hilangkan permasalahan ini. Supaya kita lepas tanggung jawab depan Allah hari kiamat. Karena kita bukan orang yang terlibat secara langsung. Indahnya Islam ini, Dok, kita disuruh menghakimi sesuatu yang nampak depan mata. Contoh misalnya, saya jalan sama dokter berdua. Pas azan nih, terus saya mampir, Dok, sholat dulu, Dok, udah masuk waktu. Dokter Ustadz bilang, ya udah, boleh silakan Ustadz duluan aja, contoh. Terus saya sholat, saya keluar, ternyata dokter memang cuma nunggu saya depan masjid, memang dokter nggak sholat. Di saat itu, saya punya kewajiban ingatkan, Dok, sholat itu wajib, gini. Karena nampak depan mata saya. Tapi saya nggak punya kewajiban sama dokter Richard, misalnya kami berdua sholat, ketemu sama Bang Mamat di luar, di pinggir jalan, lalu kami pegang tangannya, kita pegang tangannya. Kamu udah sholat belum? Nggak ada dalam Islam. Karena kita nggak tahu dia sudah sholat atau tidak. Artinya kalau di pinggir jalan, sholat. Itu juga nggak. Itu beda. Itu kan mau cari pahala. Misalnya saya lagi ke masjid, ada orang lagi duduk. Muslim ya, ayo sholat yuk. Gitu. Panggilnya pun dengan hikmah, dengan cara baik, bukan dengan marah-marah. Tapi yang saya maksudkan tadi adalah, tidak ada kewajiban dalam Islam. Kalau saya sama Dr. Richard habis sholat, keluar dari masjid, lalu semua orang lewat, kamu udah sholat, kita kayak nanya semua orang, itu nggak ada kewajibannya. Karena tidak nampak depan mata kita mereka sholat atau tidak. Kalau nampak depan mata mereka sedang mengeksekusi, melakukan perbuatan itu, salah, kita wajib luruskan. Itu pun Islam masih datang memberikan kita pilihan tahapannya. Yang pertama kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang lihat kemungkaran, dia ubah dengan powernya, tangannya. Siapa yang bisa? Pemerintah, pimpinan paling tertinggi pada pimpinan di bawahnya atau bawahannya lah, gitu ya. Pimpinan perusahaan pada bawahannya, orang tua pada anaknya, suami pada istrinya, ya kan gitu. Guru pada muridnya, dia bisa berhentikan dengan powernya. Kalau kamu nggak mau dengar, maka kamu akan dikeluarkan, maka kamu akan dihukum, nah gitu ya. Kalau kata Nabi SAW, fa in lam yastati. Tapi kalau dia tidak punya kemampuan, dia bukan punya power, fal yughayyiru bilisani. Maka dia ubah dengan lisannya. Nasihat saja. Ya. Fa in lam yastati fa biqalbi. Kalau dia tidak mampu juga, maka dia ubah dengan hatinya. Dia cuma bilang, ya Allah, hilangkan kemungkaran ini. Dan kata Nabi apa? Wa dzalika adhaful iman. Itu selemah-lemah iman. Enggak boleh kita diam, minimal dalam hati. Nah, orang yang sudah sempat memungkiri walaupun dengan hati, itu akan selamat. Di saat datang bencana Allah punya cara menyelamatkannya. Saya sebutkan sebuah riwayat Bukhari begini. Hadis ini penting sekali untuk difahami. Kata Nabi Muhammad SAW, satu waktu pernah Allah mengutus Jibril membinasakan sebuah negeri. Ini harus dibinasakan negeri ini. Sudah kacau balau. Begitu Jibril tiba di sana, ternyata ditemukan ada satu orang soleh. Ahli ibadah nih. Jibril nggak jadi, tunda. Dia pergi kepada Allah. Ya Allah, saya mau binasakan ini, tapi ada hambamu yang soleh satu orang itu. Apa kata Allah? Mulai hukuman dari dia. Kenapa sebabnya? Kata Allah, karena dia tidak pernah menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang dari mungkar. Dia nggak pernah menyuruh orang baik, nggak pernah larang orang buat salah. Nggak pernah, walaupun dengan hatinya. Dia mau masuk surga sendirian. Nah ini orang dianggap salah oleh Allah SWT. Jadi jangan salah, mungkin ada orang yang di mata kita baik, kenapa kok dia juga kena bencana? Dia pernah luruskan kesalahan orang nggak ini? Nah, sebagai contoh yang lain, kalau pernah dengar ceritain, alhamdulillah. Kalau belum, ada namanya penduduk negeri Ilah. Ilah ini sekarang di Palestina, negara Palestina. Dikenal dengan kisah penduduk hari Sabtu. Ya, hari Sabtu. Jadi mereka itu di syariatnya Nabi Musa, mereka nggak boleh mancing hari Sabtu. Hari Sabtu mereka muliakan. Hari rayanya Yahudi lah ya. Nah penduduk negeri ini kebetulan mereka di pinggir laut, kerjanya mereka nelayan. Allah Subhanahu wa taala turunkan syariat tidak boleh mancing hari Sabtu. Syariatnya Allah begitu. Ya udah. Waktu turun syariat ini, penduduk negeri tersebut berbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, dia tetap mau mancing, tapi dia akalin. Dipasang jala hari Jumat malam,
Hari Sabtu ikan masuk, hari Ahad dipanen. Oke. Diakalin sama dia. Jadi dia kita nggak mancing kok, tapi tetap aja masak dialah. Sementara hari Sabtu itu Allah sengaja uji mereka, ikan-ikan yang mereka sulit nangkap itu datang ke pinggir laut tinggal dipegang pakai tangan. Jadi ini menggiurkan sekali, ujian dari Allah SWT. Golongan yang kedua mengatakan jangan, nggak boleh. Ini Allah larang, diluruskan. Jadi ini menegakkan kebenaran, nggak boleh loh, kamu nggak boleh, dilarang sama mereka. Nah, golongan ketiga beriman, tapi dia bukan melarang golongan pertama seperti golongan kedua. Datangnya ke golongan kedua. Misalnya Dr. Richard mancing, saya bilang jangan. Muhammad ini datangnya bukan ke Dr. Richard dukung saya, tapi datang ke saya. Udahlah Ustaz, gak usah dipedulikan itu. Biarin aja masuk neraka sendiri. Dia malah hadang saya. Dia malah menghalangi saya untuk meluruskan kesalahan Dr. Richard. Waktu Allah datangkan hukuman, yang kena siapa? Yang kena golongan pertama, yang tetap mancing tadi. Sama golongan ketiga yang justru menahan golongan kedua. Yang melakukan kemungkaran dikutuk menjadi kera. Yang tadi golongan ketiga yang melarang golongan kedua itu dikutuk jadi babi. Selama 3 hari habis itu Allah binasakan mereka. Terkenal sekali kisah penduduk negeri Ilah. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf dalam Al-Quran ayat 163 sampai 164. Nah Ustadz, berarti kalau kita korupsi itu kan ada banyak ya Ustadz ya. Misalnya kalau kita hubungkan ke tadi bencana ataupun peringatan ataupun apapun itu, misal kita ambil contoh ketika banjir lah gitu, bencananya itu banjir, terus kemudian itu bisa terjadi akibat kita juga tidak biarin aja orang melakukan kerusakan, itu bisa terjadi juga Ustadz. Artinya kita bisa mendapatkan bencana itu ke diri kita juga atau dosanya juga Karena pembiaran. karena kita membiarkan orang melakukan kerusakan, walaupun yang melakukan kerusakan ya mereka doang gitu. Iya. Makanya tadi kita sudah bilang tahapannya ada minimal dalam hati. Kita mengatakan ya Allah berikan dia hidayah. Misal antum tonton di satu berita ada seorang pejabat korupsi. Antum supaya selamat di sisi Allah. Allah nggak tanya. Karena sudah sampai ke kuping kita. Kita lihat informasi itu. Kita tahu ini kemungkaran. Kita mengatakan, ya Allah, semoga engkau berikan hidayah. Semoga Allah engkau misalnya memberikan hukuman. Atau apalah supaya tidak menyebar di masyarakat. Kita sudah selamat. Karena kita sudah memungkiri itu. Memungkiri. Itu yang tadi kita. Kalau Allah tidak kasih solusi ini berat ini. Kalau semua manusia harus datang memungkiri. Kita harus sama-sama ke instansi tersebut. Memberhentikan, ini repot. Tapi Allah masih kasih kita tahapan tadi. Bisa dengan tangan, kalau tidak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa maka dengan hati. Itu selama-lama iman. Nah, yang berarti kita tuh tidak boleh apatis juga dong melihat korupsi yang terjadi. Atau apalagi ya kesoliman. Ustadz Halid, terus Dr. Richard, ataupun saya misalnya kayak kita punya kan selama-lama imannya kan hati, tapi dimulai dengan power dulu, kekuatan. Habis itu kemudian dengan lisan. Nah berarti media sosial kita kalau kita biarin juga tidak memberikan peringatan kepada kesalahan atau kemungkaran di depan mata kita. Antum melihat sekarang kalau dengan menggunakan media saya ini efektif nggak? Gitulah. Oke. Kalau antum melihat ternyata selama ini media saya gunakan dakwah atau saya gunakan untuk bisnis. Kalau saya masuk membahas tentang korupsi, malah mungkin saya ditutup. Ya udah, antum pakai hati aja. Oke. Oh, seminimalnya pakai hati. Iya. Seminimalnya. Seminimalnya pakai hati. Iya, dan kita lihat maslahat dan mudaratnya, gitu kan. Begitu. Jadi yang penting kita jangan diam aja, gitu kan. Karena mendiamkan ini bahaya. Nggak boleh apatis berarti. Ya, sesuatu yang kita diamkan dari keburukan itu akan terus menjadi masalah. Kan contoh misalnya ya, di satu komunitas wanita. Misalnya satu masyarakat ada wanitanya. Di situ semuanya wanita baik-baik. Tapi muncullah satu perempuan tidak benar, pelacur nih datang di situ. Ini kalau pelacurnya nggak segera diamankan, lama-lama membias nih. Dia akan bisa mempengaruhi yang lain. Hari ini satu pelacur, besok 2. Besok Bulan satu depan kelompok. 3. Lama-lama jadi semuanya bisa berubah. Karena tergantung dia bagaimana nanti mempublikasikan, dia mempromosikan dan segala macam kan. Didukung lagi sama setan yang menggodanya. Di perusahaan misalnya, ada satu pegawai ugal-ugalan. Malas datang, tidak mau kerja, suka ganggu temannya. Antum, apa kita akan biarkan pegawai begini?
Kita kasih SP kan, surat peringatan 1, 2. Nggak mau berubah, kita keluarkan. Kalau nggak jadi jamur nih, jadi masalah. Sebenarnya itu contoh sederhananya. Nah sama dengan pelanggaran-pelanggaran besar ini. Karena ini berhubungan masih sama manusia kalau di perusahaan. Ini berhubungan sama Tuhan alam semesta ini. Hukumannya nggak main-main, makanya petir, banjir dan segala macam. Ini bukan main-main. Oke, pertanyaannya kayak gini Pak Ustadz. Anggap kita melihat sesuatu kesalahan apapun itu ya Pak Ustadz ya. Korupsi, LGBT, kecurangan, ataupun apapun itu ya. Seminimalnya kan kita dalam hati kita berdoa, Pak Ustadz. Tapi ada yang bisa kita lakukan juga. Contohnya kayak tadi ada kompleks pelacuran misalnya. Kita sama-sama tahu nih tempat ini adalah tempat pelacuran nih. Apa yang harus kita lakukan? Apakah dengan cara kita mendemo tempat tersebut? Atau Pak Ustadz lebih jauh lagi nih, kita melakukan lebih anarkis lagi nih Pak Ustadz. Apakah itu malah berbalik ke kita? Salah satunya contohnya kayak gini Pak Ustadz. Kita menegur tempat pelacuran Pak Ustadz. Kita sama-sama tahu nih tempat pelacuran nih. Kita tegur tempat pelacuran tersebut. Tapi kita demo, terus kita segel, terus kita bakar lagi Pak Ustadz. Kan perbuatan kita, apakah itu jadi benar karena kita pengen nutup tempat tersebut, atau malah jadi kita yang jadi salah nih Pak Ustadz? Kita kembali kepada Karena peraturan pemerintah setempat. Kembali kepada peraturan pemerintah setempat. Sebatas mana pemerintah mengizinkan kita. Karena nanti yang akan bertanggung jawab secara full ini kan pemerintah. Yang memimpin siapa? Kita secara individu itu kembali kepada itu. Karena kalau misalnya ada satu tempat kemungkaran, lalu kita kayak tadi melakukan penutupan, demo segala macam. Tapi pihak pemerintah nggak mengizinkan itu. Ya kita jangan, malah kita melanggar juga. Pelanggaran mereka kena maksiat ini, pelanggaran kita kena melanggar pemerintah kan offside. gitu. Iya, ya udah. Batasannya di mana? Oh, batasannya saya masih diizinkan memberikan edukasi melalui media. Oke, kita buka di media. Ada tempat seperti ini dan kita harapkan mudah-mudahan pemerintah kita bisa mengambil sebuah keputusan yang bijak buat masyarakat supaya ini tidak mengganggu, gitu kan? Karena misalnya kalau ada contoh kasus tempat pelacuran ini sudah mengganggu, di sekitar rumah situ sudah banyak orang yang bercerai rumah tangga karena suaminya berzina misalnya. Contoh, kita datangkan fakta-fakta lapangan dan kita sudah menyusun argumen yang pas untuk kita sampaikan. Itu mungkin masih oke. Tapi kalau sudah anarkis nggak boleh. Oke, berarti kita balikkan ke institusi terkait Pak Ustadz. Iya, dia harus kepada orang yang punya wewenang. Oke, saya Iya. setuju. Tetapi kalau seandainya Ustadz, peraturannya justru mengizinkan boleh. Kan kita nggak bisa munafik juga bahwa di Indonesia, nah di negara ini ya, ada Kalau hal-hal aja. yang, iya, ini faktanya kan, nggak perlu kita samarkan orang faktanya. Ada banyak hal yang bertentangan dengan agama, tetapi diizinkan oleh pemerintah. Misalnya miras, misal ya, kan memang dilarang dalam agama kan, tetapi secara izin pemerintah itu boleh gitu. Misalnya tempat pelacuran tadi di beberapa tempat dilokalisasi kan. Oke, pungkiri dengan hati antum. Karena itu Oke. dilarang dalam agama. Tetap tidak boleh anarkis juga ya. Tetap nggak nggak boleh. ada berarti. Tidak boleh anarkis. Iya. Tidak ada hak kita. Karena kalau antum anarkis, satu sisi mungkin antum akan bentrok sama pemerintah yang mengeluarkan izin. Sisi yang lain, anarkisnya sendiri itu dilarang dalam agama. Walaupun untuk hal kemungkaran. Walaupun. Loh, tapi Pak Ustadz pada Sebentar, faktanya- tidak boleh kita misalnya orang mabuk, kita pergi gebukin sendiri pribadi. Ya. Atau orang pelacur, kita gebukin pribadi. Nggak ada dalam Islam itu. Saya perlu jelaskan dulu begini. Sebagus apapun pemerintahan, sistemnya, mungkin yang menjabat itu semua orang intelektual dan beragama. Kita nggak bisa lepas dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Di masa hidupnya beliau jadi raja di Madinah, 10 tahun terakhir hidupnya beliau itu ada 4 golongan manusia. Yang pertama itu orang-orang non-muslim. Biasa orang bilang orang kafir. Waktu itu ada 3 suku Yahudi namanya Qainuqa, Nadir, dan Quraidah. Orang Yahudi. Nabi SAW sudah mengajar kepada kita, waktu itu Nabi mendirikan negara Islam, peraturannya peraturan Islam, rujukannya Al-Quran dan Sunnah, beliau sendiri yang pimpin, sudah punya militer, punya ekonomi, punya segala macam. Tapi orang non-muslim boleh hidup, silakan. Waktu itu hidup di Madinah. Nabi mengatur namanya mu'ahadah, kesepakatan damai. Yang paling pertama adalah tidak saling mengganggu dari sisi agama. Kalian mau ibadah silakan, ibadah kalian. Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, saya punya agama. Tidak boleh saling ganggu. Sama-sama menjaga ketentraman kota Madinah. Kayak kita sama-sama menjaga ketentraman negara Indonesia. Walaupun kita beda agama. Oke. Itu semua oke. Itu nggak ada masalah. Kayak kita bineka tunggal ika lah di Indonesia.
Ini semua tidak bentrok sama agama Islam. Jadi memang Nabi sudah ajarin. Jadi tidak ada dalam Islam itu, oh ini beda keyakinan sama saya boleh bunuh dia, saya boleh ambil hartanya. Tidak bisa dalam Islam. Nggak boleh sembarangan. Oh. Ya. Tetangga kita non muslim nih, saya muslim. Matikan aja lampunya, ambil aja uangnya. Haram dalam Islam, nggak boleh. Biasa itu Oh, sih. itu Islam yang sebenarnya justru Siram seperti aja itu. hewan Iya, nggak peliharaan yang nggak boleh. Karena orang non muslim pun itu dibagi dua lagi. Ada namanya kafir zimmi, ada namanya kafir harbi. Orang kafir zimmi ini orang kafir yang berada di bawah naungan pemerintah Islam atau perdamaian dengan kaum muslimin. Kayak kita di Indonesia ini mayoritas muslim, tapi pemerintah kita menaungi Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Nggak boleh muslim ganggu mereka. Nggak boleh. Kata Nabi SAW, man ada zimmian kuntu lahu khasiman yawmal qiyamah. Siapa yang mengganggu orang kafir zimmi, kafir di bawah naungan pemerintah Islam dan damai sama umat Islam, nggak buat masalah, itu siapa yang mengganggu mereka, dia akan jadi musuhku hari kiamat. Nggak boleh orang. Jadi musuhnya Nabi Muhammad. Ini nggak main-main. Kalau dia sampai membunuh orang kafir yang zimmi, yang di bawah naungan pemerintah Islam atau dalam perdamaian dengan umat Islam, kata Nabi SAW hadis lebih tegas lagi. Man qatala mu'ahidan lam yari raihatal jannah. Siapa yang bunuh seorang mu'ahad, orang kafir yang punya kesepakatan damai dengan umat Islam, tidak buat masalah, maka dia tidak akan cium bau surga. Jadi tidak masuk surga orang muslim itu. Padahal masalahnya sama orang kafir ini. Iya. Jadi bukan berarti statusnya kafir muslim langsung bisa diganggu, nggak bisa. Oke. Nah, ini kafir zimmi. Kalau kafir harbi, orang kafir yang keluar membunuh umat Islam. Kayak contoh kasus orang-orang di Palestina. Mereka keluar bunuh. Di zaman Nabi Muhammad SAW itu ada orang Quraisy perang Badar. Mereka keluar dengan senjata, perang Uhud. Itu dihadapi juga dengan militer. Tapi Islam juga masih mengajar tata cara. Tidak boleh bunuh orang yang menyerah. Tidak boleh membunuh wanita. Tidak boleh bunuh anak-anak. Sampai pernah ada sahabat Nabi namanya Usama bin Zaid. Itu beliau duel nih sama orang kafir, orang non-muslim. Tangkis-tangkisan. Ini sudah kafir harbi ya. Jelas-jelas orang kafir yang berperang dengan umat Islam. Ini artinya kalau Usama nggak nangkis, bisa Usama yang dibunuh. Tapi Allah takdirkan, pedang si orang kafir itu jatuh, dia kalah. Waktu Usama mau tebas dia, orang itu bilang begini, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam dia. Si orang kafir itu. Usama bingung nih. Ini benar gak sih masuk Islamnya? Terus dia ambil inisiatif sendiri. Kayaknya nggak benar nih. Kan tadi tebas-tebasan sama saya. Kalau kita pun di posisi semua mungkin kita pikir sama kan. Ini tadi kalau saya nggak nangkis, saya ditebas nih. Menyerahnya tipu-tipu nih, bohong-bohong. Akhirnya dibunuh sama Usama. Udah. Sahabatnya Usama, orang muslim yang lain, sahabat Nabi yang lain mengatakan, hai Usama, bagaimana kau bunuh diri sudah syahadat? Dia bilang la ilaha illallah. Kata Usama, dia hanya takut lihat pedang. Udah, semua pada diam. Pulang ke Madinah. Lapor ke Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah begini kejadian. Nabi panggil Usama, cross check. Benar gak Usama? Kau bunuh orang yang sudah bilang la ilaha illallah? Dia bilang benar ya Rasulullah. Kenapa kau bunuh dia? Dia hanya takut lihat pedang ya Rasulullah. Tadi duel sama saya nih. Kalau Nabi SAW ucapkan kata-kata jadi pelajaran. Asyaqaqta an qalbi. Apa kau belah dadahnya sampai kau lihat orang ini jujur atau tidak? Nabi ulangin terus sampai Usama bilang, saya waktu itu berharap ya baru masuk Islam. Gitu. Karena takutnya dengan peringatan Nabi. Jadi nggak boleh. Orang kafir harbi pun nggak boleh sembarangan untuk dibunuh. Apalagi kalau kafir zimmi. Ini Nabi sudah ajarin. Berarti selama kita hidup di dunia ini, itu akan ada muslim, ada kafir. Muslim sama non-muslim. Pasti ada. Cara bermuamalah sama mereka sudah diajarin. Tidak boleh saling ganggu. Tidak boleh dipaksa masuk agama Islam. Tapi kita boleh bisnis. Toleransinya banyak. Boleh bisnis, boleh bertetangga. Bahkan kerabat non-muslim, kita masih bisa silaturahim, bakti sama orang tua, jenguk kalau sakit. Yang dilarang cuma satu. Urusan agama, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak sembah apa yang kalian sembah. Wala antum abidun ma'bud. Kalian juga tidak perlu sembah apa yang saya sembah. Ini konsep dasar. Ini kelompok yang pertama nih. Dari masa Nabi ada orang kafir. Jadi orang bermuamalah ada caranya. Kemudian yang kedua adalah orang-orang munafik. Munafik ini dia menampakkan diri muslim, tapi dia bukan muslim sebenarnya. Di zaman Nabi Muhammad SAW namanya Abdullah. Pimpinan mereka namanya Abdullah bin Abi Salul. Namanya Abdullah. Hamba Allah. Ya, tapi dia orang munafik. Cirinya mereka, setiap kali ada penyampaian tentang agama Islam, Allah Rasul dia mengatakan tidak boleh, mereka bilang boleh.
Dikatakan tidak boleh, mereka bilang boleh. Jadi dibalik, mereka Allah SWT mengatakan boleh, mereka bilang tidak boleh. Jadi mereka selalu muncul membawa pakaian Islam, lisannya seperti orang Muslim, dia mungkin ikut sholat, tapi dia sebenarnya selalu membentang agama Islam, selalu dia menantang. Dia menantang. Dan Nabi SAW mengatakan tanda-tanda orang munafik. Bahkan kalau 4 ini ada pada diri seseorang, pastikan dia munafik tulen sampai dia taubat. Kalau dia berbicara, dia bohong. Kalau dia berjanji, dia pungkiri. Kalau dia diberikan amanah, dia khianati. Dan kalau dia bertengkar, berdebat, maka dia akan curang. Makanya orang mukmin tidak akan pernah bohong, tidak akan pernah mengingkari janji, tidak akan khianati amanah, dan tidak akan juga curang. Gitu. Yang ketiga ada ahli maksiat. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada pezina, ada pencuri. Statusnya Muslim, Ustaz? Muslim. Oke. Ada. Ada di zaman Nabi yang sampai dihukum, dipotong tangannya. Ada yang sampai berzina, dirajam. Gitu kan. Ada di zaman Nabi. Ya. Jadi ada orang non-Muslim, ada orang munafik, ada ahli maksiat. Dan yang keempat ada orang-orang beriman. Cuman di masa Nabi yang keempat ini yang mendominasi. Mereka yang mendominasi. Sehingga terkontrollah 3 golongan yang lain ini. Ibadah tetap masing-masing kalau orang non-Muslim. Orang munafik diketahui ciri-cirinya sehingga orang Muslim berhati-hati. Ahli maksiat dihukum kalau melakukan pelanggaran. Itu dilakukan oleh orang beriman. Nabi dan para sahabatnya. Sehingga saya melihat sampai kapanpun pola kehidupan 4 golongan ini pasti ada. Gak mungkin gak ada karena di zaman Nabi aja ada gitu. Jadi berulang juga, saya di saat ini juga akan sama-sama aja ya. Jadi patokannya ya walaupun orang melakukan maksiat, kita nggak bisa datang-datang tiba-tiba bakar orang yang melakukan. Oh nggak bisa. Nggak bisa gitu ya. Walaupun ya kayak tadi kayak tempat pelacuran atau tempat diskotik, minuman keras atau apa. Nggak boleh kita sendiri yang main tangan hakim sendiri. Iya, walaupun kita harus merubah kemungkaran kan. Ya, makanya kita ambil cara yang paling rendah adalah kita memikir dalam hati. Dalam hati. Kalau kita punya misalnya, kita punya power, kita di anggota dewan, kita bisa berbicara, kita supaya masuk undang-undang itu dilarang. Oke, kita berbicara. Tapi selama tidak ada power, kita mau buat apa? Yang penting kita lepas dari hukuman dari Allah hari kiamat, kita pungkiri dalam hati kita. Asik nih. Sebelum kita ngobrol, saya masuk ke sponsor dulu. Iya, sebentar lagi ini mau lebaran. Ya, sebentar lagi mau lebaran, silaturahmi. Bagi kalian semua yang butuh dana, pengen jual emas dengan harga tertinggi, silakan kalian jual emas di pusatmas.id. Ini punya sahabat saya. Dia tempat jual emas yang paling ada alatnya. Jadi kalian gak usah khawatir, wah ditipu nih sebelah sana, nggak ada surat nih. Kalian gak usah khawatir, di situ ada alat, bisa di scanning, dia akan scan, terus karatnya jelas semuanya, nanti dia kasih harga tertinggi. Jadi bagi kalian semua yang pengen jualan emas dengan rasa aman, silakan ke pusatmas.id. Pak Ustadz, saya punya keberuntungan bisa berteman dan bisa belajar dengan banyak guru-guru hebat, Pak Ustadz. Ada guru yang katanya radikal, saya pernah berguru, Pak Ustadz. Ada guru yang pemusik, saya pernah berguru. Ada guru yang sering ruqyah, saya pernah berguru. Bahkan ada dosen yang paling killer, saya juga berguru. Tapi semua ajarannya semuanya sama, Pak Ustadz. Semua ajarannya sama, semua mengajarkan kebaikan, dan semua yang saya rasakan, Pak Ustadz, mengajarkan Islam itu benar-benar indah. Dan Islam yang saya tahu, sangat berbeda dengan Islam yang saya kenal pada waktu saya kecil dulu, Pak Ustadz. Tapi saya mau tahu ini, kenapa dokter bilang saya dosen paling killer? Oh, dosen yang paling killer tadi itu Ustadz. Kayaknya dokter Richard maunya ini walaupun bicara bencana kita sambil bercanda gitu ya. Susah bercanda dengan Pak Ustadz, sumpah. Ya kan, yang penting isinya. Bercanda mah nanti masuk-masuk aja. Tapi ya di Indonesia sendiri kan kadang-kadang kita juga gemes ya Ustadz ya. Maksudnya melihat ini karena kalau ngomonginnya sistem negara kan sistem nih. Bisa kita salah langkah juga kita yang jadi korban maupun pelaku gitu-gitu ya. Karena sistemnya udah ruwet kan. Itu gimana Ustadz dalam sistem misalnya nih mau masuk anggota DPR. Tapi kalau kita jadi anggota DPR juga sistemnya membelenggu kita juga nggak bisa yang kayak tadi Ustadz bilang. Bahkan ada pepatah, Pak Ustadz, orang alim bagaimanapun masuk ke zona pemerintah, Pak Ustadz, jadi berdosa, Pak Ustadz. Sebentar. Kalau poin ini begini,
Saya termasuk pribadi yang kurang setuju ya kalau ada pendapat yang selalu melihat sisi negatifnya negara kita. Saya pribadi, saya lebih melihat kita harus adil, mempertemukan antara mana sisi negatif, mana sisi positif. Karena tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada sisi negatifnya. Tapi kita jangan lupa sisi positifnya. Saya kasih contoh begini. Ada perkataan Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi, waktu beliau jadi raja. Ini supaya terlihat lebih jelas, Ali bin Abi Thalib ini anak mantunya Nabi Muhammad SAW. Dan beliau sahabat yang sangat terkenal. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, beliau adalah raja yang keempat. Setelah Abu Bakar, Umar, Uthman, lalu beliau Ali. Nah, ini orang sangat terkenal dengan kesolehannya. Waktu jadi raja beliau bilang begini, harus dalam satu komunitas ada pemimpin. Pemimpin itu bir atau fajir. Bir itu maksudnya berkualitas, bagus, saleh gitu kan. Dan bisa atau dia fajir. Dia agamanya kurang ya, atau dia ahli maksiat. Harus ada pemimpin. Maka sebagian orang di sekitar mengatakan, kalau orang bir, orang yang baik, berkualitas jadi pemimpin, kita sudah paham, pantas. Tapi kalau orang fajir, kenapa Anda mengatakan harus ada tetap pemimpin walaupun fajir? Ternyata Ali ini maksudnya, kalau di situ mayoritasnya juga orang-orang fajir, orang-orang yang buruk, ya tetap harus ada pemimpinnya, mau nggak mau. Tapi orang fajir ini, kalau dia jadi pemimpin, walaupun dia masih jauh dari agama, tetap saja negara akan terjaga keamanannya. Musuh akan dihadapi, perekonomian akan berjalan. Dan setiap individu muslim, ini tolong digarisbawahi, setiap individu muslim masih bisa beribadah sesuai dengan perintah Allah pada dia individu sampai dia meninggal. Gitu. Jadi maksudnya, kalau kita kerucutkan kepada hal-hal yang, kayaknya negara kita sudah rumit, seakan-akan sudah tidak ada kebaikan, ini juga keliru. Kenapa? Karena masih banyak sistem yang bagus. Sebagai contoh, kalau umat Islam ya, kita bebas bangun masjid. Ya. Dan suara azan terdengar. Ini mahal sekali nih kalau bagi umat Islam. Kenapa mahal? Di Singapura boleh azan tapi nggak boleh keluar dari masjid. Di Australia, saya pernah datang ke negara-negara ini, nggak ada terdengar azan. Sehingga kita harus betul-betul memperhatikan waktu baru kita masuk. Jadi suara mic cuma di dalam. Di Indonesia bisa suara keluar. Sehingga kita kebetulan lagi di tol, lagi macet. Sudah azan, kita tinggal bisa mampir. Masjid banyak. Puasa Ramadan diiklankan oleh pemerintah kita. Diiklankan. Beberapa negara orang tidak tahu. Beberapa negara di Eropa mereka harus lihat negara sebelahnya yang muslim misalnya. Kemudian ada pengaturan zakat, ada Basnas. Pemerintah mengizinkan lembaga-lembaga sosial. Ini positif sekali. Sehingga bisa mengumpulkan asal mereka punya izin resmi mengumpulkan zakat dan alokasikan membantu pemerintah. Haji. Pemerintah punya jemaah haji. Ada haji reguler misalnya. Selain itu dibuka juga bagi orang yang mau buka usaha, travel haji dan umroh. Itu luar biasa. Jadi rukun Islam berjalan. Majelis ulama juga kita ada ulama-ulama dikumpulin. Semua tokoh-tokoh agama dimuliakan kok. Mau agama Hindu, mau agama pemerintah sambut semuanya. Boleh menyampaikan aspirasinya mereka. Contoh ya. Cukup banyak perekonomian kita termasuk dipertimbangkan oleh negara-negara lain. Walaupun tidak secanggih atau semaju negara yang. Tapi kita juga diperhitungkan gitu ya. Pengalaman saya di musim haji. Musim haji itu Dr. Richard mungkin satu waktu insya Allah kalau haji nanti itu akan datang manusia dari seluruh dunia. Karena semua muslim. Ya dari benua Afrika, ya Eropa, ya Asia, ya Australia semua datang. Jadi berbeda kulit, berbeda paras, itu datang semua muslim haji. Sehingga karakter mereka tuh berbeda-beda sekali kan gitu. Saya sendiri selama 7 tahun waktu itu tinggal di Saudi, itu saya masih SMA sama S1. Dan Alhamdulillah juga di musim haji saya sering hadir gitu ya. Melihat pujian orang Saudi, pihak keamanan mereka, itu selalu memuji orang Indonesia. Selalu memuji. Tidak ada jemaah, dari mana? Dari Indonesia. Tidak ada jemaah haji kayak orang Indonesia. Orang Afrika susah diatur. Ya. Mau jalan sendiri maunya. Peraturan, ini untuk jumrah, melontar, ini naik jembatan, itu turun. Mereka mau lawan arah. Maunya yang turun, itu dipakai untuk naik. Sudah ditahan sama polisi, nggak mau tahu. Kalau pernah dengar berita sampai ada jemaah haji yang jatuh dari jembatan, itu karena mereka melanggar peraturan. Tapi orang kita tidak seperti itu. Orang Indonesia itu. Jadi kita dipuji. Jadi masyarakat kita oke. Pemerintah kita juga masih bagus hubungannya sama negara luar. Maksudnya masih banyak. Kalau saya lihat persentase kebaikan negara kita itu 90%, mungkin 10%-nya lah ini yang masih buruk. Nah sistem yang buruk ini
Harusnya menjadi PR buat kita semua. Bagaimana kita melihat dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki masing-masing, dengan kepedulian kita masing-masing, kita mulai dari doa, doa itu saya bisa sangat yakin kalau seluruh masyarakat Indonesia mendoakan kebaikan buat negara, bisa berubah. Masalahnya yang kita lakukan bukan mendoakan kebaikan, malah kita mendoakan keburukan. Sedikit pemimpin salah, lenserkan. Apa yang mau dilenserkan ini? Seperti cuma menukar boneka di satu tempat ke tempat yang lain. Padahal kita mungkin masing-masing kalau sudah berumah tangga tahu mengurus istri satu dengan 2 anak saja butuh manajemen. Bagaimana kalau orang poligami punya 2 istri, itu dia harus ngurus berapa? Kalau anaknya lebih banyak. Orang kalau punya perusahaan punya 30 pegawai. Dia harus bagaimana tuh mengatur manajemen. Tidak mudah. Kalau 2 perusahaan, kalau 3 perusahaan, kan begitu. Sama, ini baru lingkup itu. Bagaimana dengan lingkup sebuah negara yang besar. Saya pernah bicara sama satu RW di kota Makassar. Waktu itu kebetulan ada masalah di komplek yang kami tinggal. Saya waktu itu belum pindah ke Jakarta. Terus mau ngobrol, mau pecahin permasalahan, kita undang Pak RT sama Pak RW. Pak RW ini sambil nunggu warga datang, saya ngobrol. Pak RW, maaf saya mau tanya, berapa kakak di bawah naungan Pak RW? Dia bilang 3.000 kakak. Ini RW ya, 3.000 kakak. Saya nggak bisa berpikir gimana Pak RW ini bisa tenang mengurus 3.000 kakak dengan segala problematikanya gitu. Itu baru RW. Berarti otomatis yang lebih tinggi lebih susah lagi dong. Lurah, camat, gimana bupati dan wali kota, gimana gubernur, gimana presiden. Kenapa kita nggak mengambil langkah positif? Doain dia. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau saya punya doa pasti diterima. Saya akan berdoa agar diberikan petunjuk pada pemimpin. Oke. Karena kalau dia baik, baik semuanya. Nah gitu. Jadi maksudnya kita jangan juga, karena pembicaraan seperti ini kan dia bisa menjadi sebuah rumor ya. Saya melihat kalau seseorang itu duduk bertiga, berlima sama teman-temannya. Kalau restoran kan mengeluarkan menu makanan. Nah kalau kita itu mengeluarkan menu obrolan. Ya. Siapa di antara kita yang pertama melempar obrolan, itu akan jadi menu tuh. Oh iya. Nah, Laki-laki kalau sampai jam 2 malam duduk. bukan cuma laki-laki dan perempuan. Maksudnya ini jadi menu. Nah, menu ini berbahaya. Kalau menu tadi misalnya kita biarin nih jadi bola liar misalnya. Contoh, antum niatnya baik, mau memperbaiki negara kita. Tapi kita bilang misalnya, apa ya negara kita ini sudah bobrok. Itu hati-hati jadi menu. Bukan cuma menu kita, menu nasional nanti. Jadi kita harus betul-betul meneruskan. Kenapa kita nggak, oke, ini problematik kita. Masih ada korupsi dan segala macam. Gimana kita memecahkannya? Itu lebih tepat kita bicarakan mana kita tahu mungkin dari 3-4 orang ternyata menjadi sebuah ide nasional. Kan gitu. Sehingga bisa memperbaiki. Itu jauh lebih tepat. Luar biasa optimisme ya. Iya. Mas Mamat bagaimana Saya tanggapannya? optimis, saya selalu optimis. Sumpah. Nah itu tuh. Gimana Ustadz kalau orang-orang nggak percaya kalau kita tuh sayang negara ini ya. Apa-apa dicurigain gitu-gitu. Padahal mungkin ya beberapa dari teman-teman atau mungkin semuanya teman-teman itu tujuan dengan merubah dengan lisan itu sebenarnya tujuannya karena sayang, karena cinta terhadap tapi begini Mamat, kita harus fair. Kan orang yang menyampaikan dengan lisan tujuannya. Saya kalau misalnya Mbak Mamat lagi lakukan satu kesalahan, beda dong. Lisan saya menyampaikan, retorika yang saya gunakan, ya mimik, muka dan segala macam ini berbeda antara saya mau memberikan masukan dan saya mau menghardik. Kan itu beda. Karena mau tidak mau di lingkungan manusia ada saja manusia memang yang justru menunggangi keadaan itu untuk mengacaukan gitu ya. Kalau semua orang niatnya seperti antum bilang tadi, oh masya Allah banget gitu. Tapi masalahnya tidak semua orang begitu. Makanya wajar kalau pemerintah menegur misalnya atau ada orang menegur orang lain karena lisannya terlalu tajam. Menghardik, mencaci maki seakan-akan negara ini sudah tidak ada kebaikannya. Atau orang itu yang salah sudah tidak ada kebaikannya. Ini keliru. Kan sudah begitu ya biasa di media kita sekarang. Misalnya ada orang tampil nih punya satu kesalahan. Udah kesalahan ini sudah membuat dia hancur lebur, udah gak ada lagi yang bisa dilihat. Padahal sebenarnya mungkin dia punya kebaikan-kebaikan yang lain. Kita harus fair gitu kan. Islam mengajarkan kita poin yang indah sekali. Pernah saya ditanyakin di pengajian, Ustaz, perempuan yang tidak pakai jilbab berdosa karena tidak tutup aurat. Tapi kalau dia masuk ke masjid, dia pakai mukena lengkap, dia sholat. Sah nggak sholatnya? Sah sholatnya. Allah Maha Adil memilah dosa dia tidak pakai jilbab di luar masjid. Dengan dia masuk masjid, dia bawa mukena lengkap, dia pakai sholat, semua syarat sholat dipenuhi. Diterima sholatnya.
Tidak campur aduk ya Tidak antara dicampur yang aduk. hak dan batil. Tentu ada pelanggaran-pelanggaran yang tercampur aduk, seperti contohnya syirik kepada Allah. Itu memang sudah dianggap kekufuran. Tapi kalau dosa-dosa yang lain itu Allah Maha Adil memilahnya. Makanya kita kalau punya masalah dengan seseorang, kalau mau bijaksana dok ya, kita melihat mengerucut ke permasalahan apa. Dan kepada dia saja. Sebagai contoh, saya kalau memecahkan perkara rumah tangga, ini suami istri ribut nih. Maka saya coba mencernah dulu permasalahannya apa. Lalu saya bilang sama keduanya, coba ngerucut ke permasalahan ini. Jangan lebarkan kemana-mana. Karena kalau permasalahan ternyata si suami hanya lupa membawa bunga yang dijanjikan kepada istrinya. Contoh, terus kemudian istrinya marah gara-gara itu, tapi karena terlalu banyak bumbu-bumbu kata-kata, oh memang mungkin kamu itu dididik oleh orang tua kamu tidak menepati janji ya. Oh, oke. Ini sekarang masalahnya sudah sama istri, sama suami, sama mertuanya 2. Jadi sudah 3 musuhnya. Kalau dia bilang memang keluarga kamu begitu, keluarganya kalau 300 orang masalah nih. Tahu banyak ya. Oh memang suku kamu begitu. Atau ada wanita Indonesia nikah sama orang bule misalnya. Lalu orang bule mengatakan orang Indonesia itu semuanya begitu. Ini berarti dia punya masalah dengan 270 juta jiwa. Jadi coba kerucutkan ke inti permasalahan apa. Kerucutkan juga ke satu orang itu. Kalau sudah selesai, udah selesai. Nggak usah diungkap-ungkap lagi. Orang manusia semua bisa buat salah. Kapan dia perbaikin, clear. Kita berikan kesempatan dia di kebaikan-kebaikan yang lain. Itu baru enak hidup. Enak sebenarnya kalau optimis di hati itu enak sebenarnya. Sebenarnya enak banget. Kita terlalu pesimis memang. Harus diakui sih. Tapi kalau apa namanya? Korupsi. Kalau saya sih jujur ya Pak Ustadz ya. Ini saya ya, atau kalau Mas Mamat ya. Kalau saya sih agak pesimis Pak Ustadz. Bahkan saya melihat, ya kalau boleh jujur ya. Mohon maaf. Kalau boleh jujur ya Pak Ustadz. Saya merasa bahkan korupsi, nepotisme, kolusi, nepotisme. Itu menurut saya pribadi ya Pak Ustadz ya. Itu sudah menjadi salah satu akar budaya dalam kehidupan sosial kita. Oke. Bahkan ketika kita mau masuk sekolah saja, siapa yang kenal? Bahkan ketika kita mau masuk kerja saja, titipan siapa? Bahkan kita rela nih, kita tahu nih, masuk ke institusi itu, kita rela nyogok. Di luar dari itu, budaya waktu, korupsi waktu, kolusi waktu, kenalan dan lain sebagainya, itu menjadi kayak permisif. Oke. Sekarang permisif dengan hal sesuatu, ini menjadi budaya Pak Ustaz. Maaf saya potong. Pada saat kita bicara permasalahan seperti ini, saya yakin kita sepakat gak tujuan kita untuk mendapatkan solusi? Betul. Ya. Saya tidak melihat ada pesimisme di sini. Harusnya kita berada di optimisme. Kalau saya sama dokter, sama siapapun tidak membahas sebuah tema dengan tujuan untuk menemukan satu solusi. Walaupun cuma lingkupnya hanya berdiskusi. Kita tidak pernah tahu Allah akan berikan keberkahan di situ, bagaimana caranya itu Allah punya cara. Berapa banyak ide yang keluar dari mulut seseorang, tapi ternyata bisa mengubah satu budaya, satu negara, gitu kan. Berapa banyak orang yang bertikai bisa baik dengan satu ide, misalnya. Bahkan 2 negara berperang bisa dengan perdamaian dengan satu perkataan. Jadi saya melihat kita sekarang mau berada di sisi orang yang sudah deh, pesimis kayaknya udah nggak bisa, negara kita sudah begini. Atau kita masih membuka pintu optimisme, berharap ini bisa menular sebagaimana pesimis itu menular. Saya lebih memilih kita kenapa tidak di optimismenya. Minimal sekali adalah saya tidak bisa menerima itu. Kalau saya ditanya pribadi, oh saya tidak terima. Saya berharap satu waktu Allah mengubahnya. Dan saya memulai dengan diri saya pribadi. Itu dulu satu sisi. Sisi yang lain kalau kita bahas masalah sogok menyogok. Kapan dia dianggap sogok, kapan tidak dianggap sogokan. Ini perbedaannya dok. Dokter punya hak atau tidak punya hak. Secara teori agama ya. Contoh misalnya. Dokter mendatangkan barang dari luar negeri. Masuklah ke Indonesia. Ditahan oleh bea cukai. Syaratnya 1, 2, 3, 4, 5. Dokter penuhin semua nih. Semua dipenuhin. Selesai. Setelah dipenuhin. Ternyata masih ada oknum. Saya bilang oknum ya. Di situ yang menahan. Ujungnya memang sebenarnya harus bayar dulu. Minta uang baru. Karena dokter sebagai warga negara punya hak untuk memasukkan barang. Cuma harus mengikuti prosedur yang ada. Kita sudah penuhi ternyata ditahan oleh dia. Lalu karena kalau kita nggak bayar, barang kita nggak keluar. Kita bayar uang itu
Karena sudah tidak ada jalan lain. Dan ini hak saya. Ini nggak masuk dalam bab sogok menyogok. Oh, itu nggak masuk. Karena kita nggak melakukan itu untuk mengambil hak orang lain. Oh, Kalau kita membayar sesuatu untuk mendapatkan yang bukan hak kita, ini sogoknya, men. Oke. Kan Misalnya begitu. proyek. Sekarang contoh KTP. Kita mau ngurus KTP, mau ngurus SIM. mempercepat KTP. Kasih sesuatu. Contoh tidak usah kita bilang percepat. Misal, saya sebagai warga negara kan saya harus punya KTP. Mm-mm. Kalau saya nggak punya KTP, saya melanggar dong. Mm-mm. Saya warga negara harus punya paspor. Saya harus punya akte lahir, punya ijazah, punya A, B, C, banyak kan gitu. Mm-mm. Nah sekarang sebagai warga negara saya harus punya. Saya harus punya SIM. Kalau nggak saya ditahan dong. Kalau lagi ada pemeriksaan. Nah sekarang saya bayar nih. Saya datang, saya ngurus semuanya. Ternyata oknum saya bilang ya, tanda kutip. Saya tidak bilang institusi. Karena institusi saya yakin tidak mungkin begitu. Karena pasti peraturannya tidak seperti itu. Di sumpah pun individu itu bukan begitu. Tetapi oknum kadang-kadang menahan. Karena dia punya jabatan. Dia tidak berpikir itu haram dalam agama. Dia mau harus dibayar baru diambil. Kalau kita nggak punya SIM, kita nggak bisa dapat. Kalau kita bayar, kita bisa dapat. Maka itu, gimana kita tidak ada solusi lain. Dan itu hak kita. Kita punya hak. Kalau kita tidak punya contoh, ini surat tanah bukan punya saya. Saya bayar supaya diganti nama saya. Itu yang sogok menyogok ini. Ini masalahnya beda. Gitu kan. Jadi kita coba memperbaiki. Kalau saya melihat, saya selalu optimis. Walaupun mungkin saya di posisi 1%, 90% sudah rusak, saya tetap akan berada di 1% yang saya berharap Allah balik satu waktu, saya jadi 99. Dan mereka jadi 1%. Yang penting ada yang memulainya. Tapi yang soal SIM tadi ya. Ustadz, kalau misalnya ya, misalnya SIM nih, kan kita ada proses. Tidak akan keluarnya SIM kalau kita tidak lewatin lika-liku itu. SIM tembak. Ya, nah kita harus bayar, diminta sama oknum nih. Ente harus bayar nih. Tembak. Kita bayar, langsung keluar SIM. Kita tidak melalui prosedur yang zigzag gitu. Latihan harus muter. Dosa nggak Pak Ustadz? Nah itu masuk ke sogok menyogok apa enggak? Sekarang kenapa nggak ikut prosedur? Nah karena biar cepat aja tembak. Nah, antum perusak sistem nih. Oh, ya, bukan saya. Saya alhamdulillah ikut. Bohong. Bukan, ini biar lurusin tadi takutnya. Bukan, jadi permasalahannya adalah kita memang tidak mau memperbaikinya, tidak mau memulainya. Oke. Kalau kita mau memulai, kita punya kepedulian, udah nggak apa-apa deh, saya coba kali ini saya dengan prosedur. Coba, supaya satu waktu, kita juga tahu, oh ternyata prosedur itu begini ya. Dia 2 minggu baru dapat. Masalahnya antum ini mau santai, pokoknya mau setengah jam selesai. Itu. Jadi akhirnya yang membudidayakan itu, bukan cuma oknum tersebut, kita pun terlibat. Sehingga sistemnya tidak pernah bisa baik. Nah kalau kita diskusi seperti ini, kalau saya melihat ya, harusnya kita ada solusi. Dan ada optimisme kita bisa. Yang penting kita mau dan memulainya. Nah itu poinnya. Pertanyaan terakhir Pak Ustadz. Kalau kita ditilang nih Pak Ustadz. Gitu ya. Anggap aja sedekah lah. Anggap aja sedekah nih Pak Ustadz. Kita niatkannya sedekah. Ya anggap aja sedekah. Kenapa nggak nganggap nanti kalau bayar tilang itu di pengadilan sedekah? Kenapa pada saat itu? Karena kita buru-buru. Tapi bukan nyogok nih Pak Ustadz. Bukan nyogok nih. Ente ini. Prit gitu kan. Ya Pak, udahlah Pak. Namanya anggap aja sedekah. Jangan, kalau dari kita udah salah. Jangan, nanti kita jangan, harus dari bapaknya. Dari saya. Dari bapak polisi. Alhamdulillah saya belum jawab. Dia sudah jawab. Dia langsung ngaku sebagai masyarakat. Dua-duanya salah. Dari polisi. Iya, biasanya kan kita tahu. Bip ya. Prit coba Prit. Ya, Polantas tadi kan udah sebut tilang. Masa delel aja. Salah ngomong. Ya kalau udah tilang berarti kan polisi lalu lintas. Masa kita harus sensor sih? Dia minta misal minta oknum ya, ini oknum gitu. Minta. Terus ya, selalu bahasakan oknum ya. Aja. Karena memang ini saya yakin oknum. Saya tidak yakin ini instansi. Tapi banyak banget Pak Ustadz. Iya betul, tapi oknum. Saya pernah temuin yang gak mau. Saya yang mau mulai ya. Pasti Pak, saya buru-buru tapi dia nggak mau. Pernah juga. Ya? Iya, tapi pernah juga mereka yang memulai. Oknum yang memulai kayak. Banyak yang mana tuh? Mau di sana apa di sini aja gitu. Dia yang memulai obrolan itu. Sebentar, kalau bahasa dia mau di sana atau di sini, kita kalau berpikir secara umum ya, kita tidak. Jadi gini, supaya kita tidak terlalu banyak masalah di hari kiamat, kita tidak usah terlalu banyak bertanya. Gini, misalnya contoh dia bilang, oh ini mau di sana atau di sini? Loh Pak, ini di sini pun prosedur. Misal, oh iya, ya sudah. Oke, minta bayar berapa ini uangnya?
Tapi kita sudah selesai. Tapi kita bebas. Kita ini masalahnya, ya kalau seorang muslim itu berpikiran bukan cuma permasalahan selamat di dunia loh. Permasalahannya kita ada hisab di hari kiamat. Berpikir tentang adanya hisab hari kiamat ini membuat kita lebih hati-hati dengan urusan dunia. Karena di sana lebih besar. Di sini kita bisa bayar, di sana belum tentu bisa lolos gitu. Tapi kalau kita berpikir yang di sana, ini akan lebih mudah. Nah gitu. Oke, berarti itu. Masya Allah. Boleh satu pertanyaan lagi? Boleh nggak? Mumpung ada. Silakan. Mumpung Ustadz di depan. Ustadz, kalau seandainya kita tahu, misalnya ini dana aliran korupsi gitu. Terus kemudian dipakai buat jalan atau dipakai buat hal-hal umum. Itu gimana statusnya Ustadz? Kita boleh melewati nggak jalanan yang dipakai dari dana yang kita nggak tahu sumbernya. Kalau nggak tahu sumbernya sih sebenarnya nggak apa-apa. Tapi yang kita tahu nih ini dari hasil korupsi atau misalnya tender proyek, misalnya proyek jalan ini di tendernya ini hasil sogokan, keluar proyek itu dikerjain, itu kan kita tahu nih misalnya. Gimana tuh status jalanan itu? Status yang ditanya kita ini si pelaku korupsinya maksudnya. Sekarang misalnya orang si A, dia korupsi. Dia sekarang larikan ke jalan, gitu kan? Jalan raya. Dia dosa nggak dengan dia larikan korupsi ke jalan raya? Atau dia boleh nggak lewat di jalan itu? Atau yang dimaksud sebentar? Atau yang dimaksud adalah masyarakat umum? Masyarakat umum kami. Masyarakat umum tidak ada urusannya. Dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu apa-apa. Makanya makin kita tidak tahu tentang seseorang itu makin bagus. Kenapa? Saya sampai bicara begini, maaf sama istri saya. Saya hanya akan berbicara dan menghakimi sesuatu yang saya lihat depan mata. Yang saya tidak lihat, saya tidak akan mengorek-ngorek. Karena ada Tuhan, ada Allah yang mengawasin kamu. Saya bertugas sebagai suami hanya sampai ajal datang, kamu pun hanya sampai ajal datang. Maka yang nampak depan mata kebenaran saya dukung, yang nampak depan mata kesalahan saya luruskan. Yang saya tidak tahu, saya tidak akan ikut campur. Karena kalau makin kita tahu, makin kita korek-korek nih, lembaga ini, makin kita cari tahu, searching segala macam, berarti kita makin bertanggung jawab. Permasalahannya itu. Nah kalau kita udah tahu tuh Ustadz, biasa kadang-kadang kan gatel aja, nyari-nyari kita sebagai masyarakat. Iya. Sebagai masyarakat, sudah tahu kalau itu dana korupsi dipakai jalan. Atau kan biasa sidangnya live tuh Ustadz. Misalnya, tender proyek A, terindikasi korupsi karena ada sogok menyogok, masalah korupsi dicampur dengan dana korupsi. Kita udah tahu tuh jembatan ini. Nah itu ada jalan lain nggak? Jawab dulu. Lo nggak? Ada jalan lain nggak? Misal nggak ada, misal. Sudah jalan saja kalau nggak ada. Nggak apa-apa berarti ya. Karena nggak ada jalan lain. Kalau ada jalan lain, antum untuk ada namanya gini. Maaf ya. Dalam misalnya namanya muru'ah. Muru'ah itu kesucian jiwa. Bagaimana kita menjaga diri kita dari hal-hal yang dilarang dalam agama, walaupun itu hanya syubhat, samar. Oke. Jadi betul-betul kata Nabi SAW, yang halal jelas, yang haram jelas. Di antaranya hal yang samar-samar, syubhat. Siapa yang menyelamatkan dirinya dari yang syubhat, boleh nggak sih? Tapi dia selamatkan dirinya. Dia nggak mau, berarti dia sudah selamatkan kehormatan diri dan agamanya. Siapa yang menjerumuskan dirinya pada yang syubhat, dan menjerumuskan dirinya pada yang haram. Nah gitu ya. Kalau antum di satu perkampungan, di kota, tahu ini jembatan dari korupsi, tapi nggak ada jalan lain, ya sudah. Kalau antum tahu itu ada jalan lain, ya sudah antum jalan lain. Gitu loh. Untuk sementara, kalau pemerintah sudah mengambil keputusan, ternyata dana korupsi ini sudah diambil alih oleh pemerintah menganggap itu adalah proyek pemerintah tanggung jawab, selesai. Udah, antum lewat. Seru banget pokoknya obrolan kita hari ini. Sudah Magib, saatnya berbuka. Langsung kita berbuka. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Mas Mamat sudah datang ke sini. Terima kasih ilmunya, makin seru. Kita lanjutin besok, mudah-mudahan puasa kalian lancar semuanya, mudah-mudahan gak ada masalah, dan mudah-mudahan kita bisa lebaran dengan bahagia semuanya. Mari kita tutup dengan kita baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jangan lupa kalian tur di Uhud Utur.